Oh ya. Thank you Ramos ya. Oh alah. Yang ini perlu kalian ingat. Gimana kalau tulis supaya kalian ingat kali silangnya. Kalian udah tahu kan yang ini kan? Ini bisa kali kemari. Tahu kan? Ini. Lalu ini kali kemari. Lalu ini dikalikan. Ini loh kali silang loh. Oke. Ini share screen sebentar. Any question nak? Yang number one ini. Any question? Pak, just continue nak number two. Kalau memang latihan itu. Can we move to the next number? Yes, sir. Oke. Nah, kalau seperti ini, nak, apakah bisa kita lakukan hal yang seperti tadi? Atau ini kita cari secara manual? Kalau secara manual kita cari apa masuk akal ini? 1 dikurang 1/2 / 2, 1/4. 1 kurang 1/4. Oh, ini untuk yang ini. Lalu kalikan dengan ini 1 kurang 1/9. Lalu kalikan lagi dengan 1 dikurang 1/16. Wow. Kalikan lagi dengan berapa ini? Berapa ini? 1 dikurang 2020/2. Ini ada seterusnya ya. Setelah 4 kuadrat, pasti ini 1 dikurang 1/5 kuadrat kan? Setelah ini kan? 1 sampai 1 kurang 1/2020 kuadrat. Nah, apa mungkin nak kita mengerjakannya secara manual seperti ini? Kalau menurut kamu, what do you think? Is it possible manually? Gak kan mungkin kita kerjakan secara manual ini. Mau berapa lama selesai? 1 dikurang 1/4 berapa? 3/4. Nih, 3/4. Tuh kan? Kali 1 kurang 1/9. 1 itu kan 99. 9/9 dikurang 1/9. 8/9. Dikali 1 itu 16/16. 16 kurang 15/16. Dikali sampai tadi ini berapa ini nggak tahu. Aduh, pusing lah kayak gini nggak mungkin. Nah, kalau kalian masih ingat, nah, kemarin saya bilang kalau ada pengurangan dan dalam bentuk kuadrat, rumus yang perlu kalian ingat yang mana? Yang ini loh, masih ingat ini? A kuadrat dikurang
B kuadrat ini sama dengan A tambah B. A tambah B kali A kurang B. Iya. Ini tolong diingat, nak. Ini rumus simple, tapi seringkali ini digunakan untuk mengerjakan soal olimpiade. Ini. Coba aplikasikan dulu, nak. Sama seperti yang saya bilang tadi. Ini harus ada yang bisa dicoret. Kalau seperti ini bentuknya, nggak bisa kita coret. Nggak ada yang bisa coret ini. Kalau seperti ini bentuknya, mau cuman nyoretnya? Apa yang bisa dicoret? Jadi coba gunakan rumus ini sehingga bentuknya berubah, nak. Berubah bentuk ini, berubah bentuk ini, berubah bentuk ini sampai berubah bentuk ini. Sehingga nanti ada yang bisa dicoret. Coba dulu. Coba, nak. Gimana mengaplikasikannya itu? Ayo. Ayo. Coba dulu ubah pakai rumus ini. Ubah dulu bentuknya, nak, one by one. Kamu ubah yang ini pakai rumus ini gimana? Caranya, nak, bentuk yang ini harus kamu samakan persis dengan ini supaya bisa kamu ubah menjadi seperti ini. Begitu loh. Nah, kalau masih seperti ini bentuknya, ya, apakah sudah mirip dengan ini? Walaupun dia dalam bentuk pecahan nggak masalah, nak, ya. A dan B-nya itu mau dalam bentuk pecahan, bilangan pecahan is oke. Tapi dia harus sama-sama pecahan. Kalau A-nya pecahan, B-nya juga harus pecahan. Tapi nggak masalah sih. Kalau kalian udah tahu, coba dulu. Gimana kita mengubah ini menjadi seperti ini? Sir, ini kan bisa saya ubah supaya dia bentuknya menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini boleh nggak, Sir? Khusus yang ini, saya ubah seperti ini. 1/1 kuadrat dikurang 1/2 kuadrat. Hasilnya ini sama nggak dengan yang ini? Sama nggak, nak? Coba 1/1 kuadrat. 1/1 berapa? 1. 1 kuadrat berapa? 1. Sama. Cara hanya ubah bentuknya, nak. Oke, coba ini. 1/2 kuadrat. 1/2 kuadrat kan artinya 1/2 dikali 1/2 kan? 1/2 dikali 1/2 ini berapa? 1/4. 1/4 ini sama nggak dengan ini? Sama. Sama kan? Sama. Nah, tujuan Sir ubah bentuknya seperti ini supaya dia mirip, nah. Mirip dengan bentuknya, bentuk yang ini. Nih, A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya berapa kalau bentuknya seperti ini? A-nya? A-nya adalah? Yang mana A-nya? A-nya yang inilah. Yang ini A. Ini A. Kan A kuadrat kan? B-nya yang mana?
B-nya yang ini. Kan jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Do you understand now what I mean? Hah? Yes. Ini yang lain gimana, nak? Kalian mengerti nggak? Halo? Berarti kalau ini bisa kita ubah menjadi, ayo, A ditambah B berarti A-nya berapa? 1 kan? Berarti 1 ditambah B-nya berapa? 1/2. 1/2, oke. Dikali 1 dikurang 1/2. 1/2, oke. Berarti bisa kamu ubah yang ini, bentuknya menjadi seperti ini. Sama halnya dengan ini, nak. Nanti ada nggak yang bisa dicoret? Coba dulu, nak. Berarti yang yang ini bisa kita ubah menjadi, ini ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi berapa tadi? 1 ditambah 1/2 dikali 1 dikurang 1/2 ini kan? Nah, khusus yang ini. Coba kamu lanjutkan lagi dengan ini. Dikali yang ini. Kamu pecahkan ke tadi, nak. Kira-kira nanti ada nggak bisa dicoret? Adakah? Ayo, gimana yang lain? Khusus 1 dikurang 1/3 pangkat 2. Itu kita ubah menjadi, guna pakai rumus ini ya. Jadinya berapa A-nya? 1. A-nya 1, iya 1. Berapa B-nya? 1/3. 1/3. Berarti 1 ditambah 1/3 dikali 1 dikurang 1/3. Oke. Oke. Lanjut terus, nak. Yuk, dikali yang ini. Coba dulu. Kalian pasti bisa lihat polanya, nak, nanti. Yang ini jadi apa? 1 1 ditambah 1/4 1/4 dikali 1 kurang 1/4. Oke. Dan seterusnya kan? Dan seterusnya sampai nanti yang ini terakhir ya 1/1 1 tambah
1/2020. 2020. Oke. Dikali 1 dikurang 1/2020. 2020. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, ada nggak yang bisa dicoret? Kalau masih bingung, ada nggak bisa dicoret? Coba kamu cari hasilnya. Nah, ini 1 ditambah 1/2 berapa? 1 itu kan 2/2. 2/2 ditambah 1/2 berapa? 1 itu kan 2/2. 2/2 tambah 1/2 berapa? Berapa hasilnya ini, Nak? Kalau kamu tambah. Berapakah hasilnya? 1 kan 2/2 kan? 2/2 ditambah 1/2 berapa? 3/2. 3/2. Oke, 3/2 dikali 1 dikurang setengah? 1/2. 1/2. Oke, dikali ini 1 itu kan 3/3. 1 itu kan 3/3. 3/3. Berapa? 4/. Oke, dikali ini 1 itu 3/3. 2/3. Oke, 2/3 dikali yang ini 5/4. oke, 5/4. Yang ini 3/4. oke, 3/4. Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai yang ini 1 itu kan sama dengan 2020/2020. Berarti 2021. Oke, 2021/2020. Oke, 2020 dikali yang ini 1 itu sama dengan 2020. 2019 Oke. per 2020. Per 2020. Coba kamu susun dulu bagus. Ada nggak yang bisa mati kalau kamu lanjut terus lihat? Gini loh, Sir, ini kan ada 3 di atas, 3 di bawah. Ini 3/2, 2/3 ini mati, Sir. Ya kan? Ini 4/3, ini 3/4, Sir. Oh, ini mati, Sir. Coba dulu, kamu susun dulu urutannya. Coba. Kan ada polanya kan? Enggak lah, kan ada polanya ini. Ayo, nak, kalian lihat polanya enggak? Kalian lihat polanya enggak? Halo? 3/2. Tadi 3/2 kan kita peroleh dari sini. Nih, ya. Gitu kan? Nah, 2/3. 2/3 tadi kita peroleh dengan yang ini. Lihat. 4/3. 4/3 tadi yang ini. Oke, 3/4 kan 4/3 dan 3/4 kan mati kan? Ini. Kira-kira nanti yang mati itu yang mana semua? Dan sisanya yang mana yang nggak mati? Kalau enggak, kalian susun dulu nak urutannya supaya bisa rapi dia. Coba susun urutannya. Lihat, 3/2, 1/2. 4/3, 2/3. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 4, 5. Coba dulu urutannya ini. Polanya 1, 1, 2,
3, 2. 2, 3, 5. 2, 3, 4, 3. Ya kan? 3, 4, 5, 4. Setelah ini angka berapa? Nah, kira-kira nanti yang sisa yang nggak bisa dicoret yang mana? Yang ini, yang 3/2 dengan 2/3 ini bisa dicoret. Ya kan? Bisa kan? Habis kan? Kan kali. Ada 3 di atas, ada 3 di bawah. Ada 2 di bawah, ada 2 di atas. Habis. 3/2 dengan 2/3 karena mereka berkebalikan. 4/3 dengan 3/4. Ini habis kan? 4/3 dengan 3/4 habis kan? Nih, habis. 5/4 nanti habis nggak? 5/4 ada nggak habis nanti? Dia understand I mean, aduh. Atau gimana? Kita ulangi dulu dari sini, biar kalian bisa lihat polanya. Lihat dulu polanya, enggak polanya. Tanpa kalian hitung setelah ini berapa angkanya? Setelah ini. Ayo. 6/5. Oke, 6/5 dikali 4/5 kan? 4/5. 4/5 yang mati kan ini kan? Mati kan? Nah, yang nggak mati nanti yang mana sisanya yang nggak mati? 6/5 kan mati, dia lanjut terus. Ini kan lanjut terus ini. Yang nggak mati maksudnya. Ayo. Yang nggak mati mana? 1/2. 1/2. Oke, ini mati kan? Ini mati. Oke. Ini mati. Tadi ini mati nih. Oh, ini kok mati pelan-pelan nih. 3/2 dengan 2/3. Oke. 4/3 dengan 3/4. Nanti 5/4-nya mati kan? Ya kan? Mati. Nah, oke. Yang ini yang mana yang mati? Come on. Coba kita ambil dulu soal yang di sini, sebelum ini. Soalnya berapa sebelum situ? Ayo, berapa soalnya? 1 dikurang soalnya nih, 1/2019 kuadrat kan? Ini kan soalnya kan? Oke, ini kita ubah menjadi kayak tadi. 1 ditambah 1/2019. 1/2019. Oke, dikali 1 dikurang 1/2019. Oke. Nah, ayo. 1 itu kan sama dengan 2019/2019. 2019/2019 ditambah 1/2019 sama dengan 2020/2019. Oke, 2020/2019. Yang ini 2018 per 2019. Oke, coba lihat nah. Berarti yang 2019 dengan 2020 mati kan? Mati kan? Halo, kalau kita lanjut ini sebelumnya mati kan? Yes, sir. Otomatis yang ini juga nanti mati juga dengan yang sebelumnya. Berarti yang sisa tinggal 1/2 dengan 2020. 1/2 dan 1/2 kali
2021 per 1 per 2020. iya, jadi berapa ini? Kalikanlah 1 kali 2021 berapa? 2021 per 2 dikali 2020 berapa itu? 4.000. 4.040. Udah, ini jawabannya. Udah selesai. Oke. Jadi understand nah. Coba kalau terhapus bisa nggak kalian kerjakan lagi? Ulang. Coba bisa nggak kalian kerjanya ulang? Kalau terhapus. Ini. Ini terhapus ya. Nih. Jadi nak kalau ada pengurangan dan ada kuadratnya, ini nanti kalau ada soal mau di Olimpiade, kalau ada soal pengurangan dan dia dalam bentuk kuadrat, ada kuadratnya, kalian langsung teringat rumus ini. Ini wajib ini nak, pasti wajib masuk soal-soal seperti ini yang pakai rumus ini. Cobalah kerjakanlah dulu, ya. Ya, tadi. Pecahkan dulu ini, pecahkan dulu ini, pecahkan dulu ini. Alah, kalian begini pula. Dulu. Nggak usah lagi diunduh. Nanti kita. Nggak usah lagi. Nggak usah lagi diunduh. Udahlah, kalian kerjakanlah, ya kerjakanlah. Tadi. Ayo kalian kerjakan nak ya. Kerjakan dulu pelan-pelan. Tadi rumusnya apa tadi? Nih. Ya. Ini posisinya bisa ditukar ya nak ya, nggak selalu A tambah B dikali A kurang B. Dibalik pun bisa, A kurang B dikali A tambah B. Sesuai dengan permintaannya nanti, mau kalian balikkan. Ini nggak selalu A tambah B dikali A kurang B, kita balikkan pun nggak apa-apa. Namanya hukum komutatif kan, perkalian. Ini jadi A dikurang B dikali A ditambah B pun bisa. Nah. If you already finish, you can continue on ya next number ya. Pakai rumus ini juga. Pokoknya kalau ada kuadrat dalam bentuk kurang, ingat aja rumus ini. Pasti ini yang dipakai.
Kalau ada bentuk kuadrat dikurang, pasti ini rumusnya pakai. Ini kalian buat note ya nak ya, note-nya yang tadi, gimana lah buat ya. Kalau nanti yang bingung, di sini suruh buat note. Note-nya kamu buat seperti ini. 1 dikurang 1/2 pangkat 2. Nih, ini sama dengan tadi kita buat, supaya sama bentuk dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kita buat tadi 1 kuadrat dikurang begini ya, 1/2 kuadrat. Ini dia. Nah, makanya dapat hanya 1. Yang ini sebagai A, yang ini sebagai B. Nah, supaya kalian ingat. Nah, jadi bentuknya harus persis A kuadrat dikurang B kuadrat. A dan B-nya itu suka hati mau bilangan apa. Boleh bilangan pecahan, bilangan biasa. Yang penting kalian bisa ubah bentuk menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau seandainya nanti ada soal 1 dikurang 1/2 pangkat 3. Bisakah kita pakai rumus ini? Ini kan bisa kita ubah menjadi 1 itu kan sama dengan 1 kuadrat, gitu kan? Dikurang 1/2 pangkat 3 kan sama dengan 1/2 pangkat 3. Bisakah kita pakai rumus ini? Nggak bisa, harus sama persis. Dia harus sama-sama kuadrat. Ini tolong diingat nak ya. Dia harus sama persis dengan bentuk soalnya, bentuk rumusnya. Tadi berapa jawabannya? Berapa tadi jawabannya? 2021 per 4000. 4040 nih jawabannya ya. 2021 per 4040. Kalau nggak percaya coba hitung manual. Kalau percaya 1 dikurang 1/2 kuadrat. Kalikan terus sampai 2020. Aduh. Okay, can we move now? Have you done it? Have you done? Yes, sir. Kevin Ramos, have you done this? Iya, sir. Okay. Ya, the last number nak. Nih. Nah. Kalau kita lihat sepintas kayak susah kali kan. Tapi kalau kamu pakai rumus yang tadi, ingat yang saya bilang. Kalau ada bentuk kuadrat pengurangan, pasti pakai rumus itu. Tadi A kuadrat dikurang B kuadrat, ini sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Coba aplikasikan dulu.
Yang mana yang bisa diubah, nak? Bentuk soal seperti ini. Yang ada kurangnya berarti. Tapi ingat, harus kalian ubah bentuk menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Artinya, yang A-nya harus dalam bentuk kuadrat, B-nya juga dalam bentuk kuadrat. A-nya udah dalam bentuk kuadrat, 2018 kuadrat. Tapi B-nya belum dalam bentuk kuadrat. 16 itu kalau dalam bentuk kuadrat jadi berapa? Nah, kan begitu kan? 4 kuadrat. Coba lalu tes. 4 kuadrat. Ayo. Nanti pasti ada yang bisa coret. Coba kalau secara manual kita cari. 2018 kuadrat kurang 16. Baru kalikan 2019. Kalikan dengan 2017. Masuk akal lah, capek. Adakah yang bisa dicoret? Have you done? Oke. Pasti ada yang bisa dicoret itu. Atas bawah, kalau sama bilangannya, bisa dicoret. Have you done?
You found it? Belum juga, Anuga. Ayo, nak yang lagi gimana? Ramos, Kevin, and Valerie, have you done? Pasti yang bisa dicoret loh. Sisanya apa? Sisanya berapa? Sisanya berapa? 2019. Berapa? Sisanya 2019. Iya, hasilnya. Belum? Oh. Gimana, nak? 16 itu bisa kita ubah menjadi 4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat. Oke, dikali 2017. Oke. Per ini per 2022 dikali, nah 2018 ini 2018 kuadrat dikurang 1 itu bisa kita ubah menjadi 1 kuadrat. Iya, bisa ya. Ayo gunakan rumusnya, nak. Kalau ini kan dalam bentuk kuadrat, berarti A-nya yang mana? Berarti ini 2019 dikali, ya, A-nya berapa? A kuadrat B kuadrat loh, berarti A-nya berapa? 2018. Oke, berarti 2018, ini pakai rumus ini, ditambah B-nya berapa? Ini 4. masih 4, 4. iya. 4, lalu dikali 2018 dikurang 1. 1. Tapi 4. A tambah 4. kali A kurang 4. Kan B-nya 4. Oke, dikali 2017. Ini masih yang di atas. Oke, per ya 2022 dikali A-nya berapa? A tambah B berarti 2018. 2018 ditambah 1. Oke, ditambah 1 dikali 2018 Kurang iya 1. Oke. Nah, lanjut lagi. Ya. Oke. Jadinya tinggal 2019. Ayo, dikali 2018 tambah 4 berapa? 2018 tambah 4 berapa?
2022. 2022 dikali 2018 kurang 4 berapa? 2014. 2014 dikali 2017, begitu kan? Per ya 2022 dikali 2018 tambah 1 berapa? 2019. 16 dikali 2018 kurang 1? 2017. 17. Ada yang bisa dicoret? Ada. Ada 2019 di atas, ada 2019 di bawah. Ada 2022 di bawah, ada 2022 di atas. Ada 2017 di bawah, ada 2017 di atas. Berarti sisanya tinggal 2014. iya, berarti jawabannya 2014. Ah, kenapa Nugra? Di mana yang salah Nugra? Mana 16? Ini harus kita kuadratkan, nah kan terbilang bentuknya ini harus sama persis dengan bentuk rumusnya. Bentuk rumusnya kan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kan udah 2018 kuadrat, dalam bentuk kuadrat udah. Sementara 16-nya kan belum dalam bentuk kuadrat. 16 itu kita ubah dalam bentuk kuadrat, jadi 4 kuadrat. Nah, kalau udah sama dengan bentuk rumus, pakai rumus ini. Nah, begitu dia. Makanya yang ini, yang 2018 kuadrat dikurang 1 itu kan belum dalam bentuk kuadrat. Makanya saya ubah menjadi 1 kuadrat. Kan sama itu kan, 1 kuadrat dengan 1 kan sama kan? 1 kuadrat kan 1, kan sama. Nah, kalau udah sama dia dalam bentuk kuadrat 22, maka bisa kita langsung tahu mana A-nya. A-nya 2018, B-nya itu 1 kan begitu. Ya udah pakai rumus ini. Dah dapatlah dia 2014. Oke, Nak. Nah, jadi serharap Nak ini kalian ulang-ulang lagi ya. Ulang-ulang lagi caranya kamu hapus. Ingat apa yang saya sampaikan, Nak. Kalau dia dalam bentuk kuadrat dan pengurangan, pasti pakai rumus ini. Pasti tuh. Jadi nanti kalau ada soal dalam bentuk kuadrat pengurangan, langsung ingat rumus yang ini. Tapi ini hanya berlaku kalau A dan B-nya sudah dalam bentuk kuadrat. A-nya ada dalam bentuk kuadrat, tapi B-nya belum. Hanya ubah menjadi 4 kuadrat. Dah, selesai ada 2014. Oke. Nah, jadi saya minta kalian tolong mendaftarlah yang di sini, nah. Ini ya, tolong mendaftar di website siapa si Rinaldi. Oke lah, any question, Nak? Ini batasnya tanggal 3 Maret ya. Jadi tolong mendaftar hari ini atau besok atau lusa. Oke, I think enough for today, Nak. Nanti kita masuk ke topik yang lain tentang bilangan udah cukup lah. Nantilah tentang statistika lah kita. Statistika atau peluang lah. Itulah. Oke, any question? Kevin and Valerie? Oke lah, thank you for joining with me. See you. Bye-bye.